Trading itu seperti catur. Jika kita tidak punya strategi, hasilnya hanya menunggu waktu untuk kalah. Di dalam catur ada pemain yang menggerakkan pion, begitu juga trading. Di mana market dikuasai oleh para market maker, penggerak sebenarnya dari pergerakan harga. Sudah terbukti anti MC kalau orang betul-betul mengikuti SOP kita. Jadi bagaimana kita bisa bertahan dan strategi apa yang diperlukan? Apakah harus melawan yang menggerakkan atau mengikuti mereka? Saya rasa orang gila trading juga nggak bikin MC gitu loh. Kalau Indonesia kayak gitu ya, orang gila pun nggak akan MC. Nama saya Matias Putra. Saya sudah 20-an tahun hidup dari dunia trading. Dan di kelas ini, saya akan ajarkan bukan tentang melawan market, tapi memahami para penggeraknya. Sebuah strategi yang selama ini saya pakai telah terbukti stabil, terukur, dan anti-MC. Metode yang membuat pergerakan market maker tidak lagi menjadi misteri, tapi pola yang bisa dibaca. Semua akan dijelaskan langkah demi langkah, hingga Anda bisa melihat apa yang dilakukan oleh market maker. Saya punya moto, segala sesuatu itu bisa, asal tahu caranya. Saya Matias Putra, sekarang giliran kamu jadi inspirasi. Trading forex di Indonesia kini semakin berkembang pesat. Banyak orang mulai sadar potensi profit dan risiko yang menyertainya. Masa depan industri ini terlihat sangat menjanjikan. Saya Matias Putra, jadi selama kurang lebih 20 tahun lebih, jadi sebagai praktisi di dunia trading forex. Dan saat ini kita lagi mengembangkan program namanya BBC atau Big Boy Concept di dalam trading kita. Sebetulnya teman-teman saya harus kasih tahu segala sesuatu itu mungkin dan bisa, asal tahu caranya. Saya dulu itu jadi bank itu kurang lebih 7 tahunan. Setelah itu saya mencoba pindah lagi ya kerja di sebuah manufaktur ya, sebuah perusahaan dipercayakan ya untuk memanage. Tetapi saya berpikir bahwa pada tahun 2003 ya, saya mulai selama ini saya hanya berkarir terus ya di perusahaan-perusahaan orang, dan saya kepingin sebenarnya untuk bagaimana saya bisa mengatur diri sendiri, dan kepinginnya untuk saya bisa time freedom terutama ya, tentu time freedom dilengkapi dengan financial freedom ya. Nah, sebab kita tahu selama berkarir ya di perusahaan apapun ya kita sangat terikat dengan waktu ya, sehingga kadang-kadang family time itu hampir tidak ada ya. Saya kadang-kadang bisa 24 jam tidak pulang dari perusahaan itu misalnya ya. Nah, sehingga saya mencoba mencari gimana sih saya bisa berdikari ya di dalam buka usaha. Saya coba juga membuka beberapa usaha, termasuk perusahaan asuransi dan juga perusahaan MLM pun pernah saya buka gitu ya. Tetapi ya memang ya karena tidak gampang ya di konvensional itu ya, sisi lain modalnya perlu banyak, kemudian infrastruktur ya dan juga karyawan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memiliki skill atau modal yang cukup itu tidak gampang ya. Dan akhirnya menghadapi situasi, maka saya berpikir dan saya mencoba gitu ya untuk ikut teman ya, dikenalkan teman sih ya. Teman itu dia bilang, wah dia ada trading forex itu ya, atau bagaimana cara melakukan transaksi hanya di laptop saja. Saya lihat dia kerjakannya di kamar doang gitu. Dan saya lihat dia santai gitu, nggak kerja apa-apa. Nah itu yang membuat awal tertarikan saya. Mulailah tahun 2003 itu saya mulai coba belajar, tetapi ya hancur memang ya. Kita singkat kata, kalau saya belajar sesuatu itu saya nggak mau tanggung-tanggung ya. Saya nggak mau hanya iseng-iseng, jadi saya betul-betul cari guru-guru. Nah, saya mulai ikutlah workshop dari satu workshop ke workshop yang lain ya, mulai tahun itu. Nah, selama perjalanan itu ya kebanyakan orang bilang jatuh bangun, saya kebanyakan jatuhnya ya. Uang setor, deposit, habis MC, ya setor lagi. Tapi saya nggak pernah putus asa ya. Dan
Saya sempat sebelumnya kumpulin beberapa properti di 7 tahun pertama. Saya habis itu beberapa properti hilang gitu ya karena terjun dunia ini. Tapi ya saya tidak mau putus asa karena saya melihat bahwa ini pasti ada sesuatu yang baik gitu ya. Meskipun kebanyakan yang kita ketemu kebanyakan loss-nya kan. Tetapi saya melihat bahwa ini dunia industri forex ini kenapa terus berkembang gitu. Terus berkembang berarti ada sesuatu yang menarik. Kalau nggak mungkin berkembang ya. Kalau saya berpikir bahwa logika saya kalau semua itu rugi, masa sih bisa bertahan gitu kan? Nah, makin hari saya melihat dunia ini malah makin ramai yang ikut. Nah, akhirnya saya positif saja, saya coba belajar lagi sehingga memang ya saya itu karena serius, saya itu belajar hampir semua mentor-mentor yang di Indonesia, kemudian merambah, nggak puas lagi merambah yang di Asia ya, seperti mentor dari Malaysia, dari Singapura ya, dari Hong Kong, dari India. Nah, bahkan terakhir saya belajar sama orang-orang Amerika gitu ya. Jadi ya mereka itu sebenarnya backgroundnya itu adalah dari perusahaan-perusahaan besar, fund manager ya, yang kita kenal sebagai institusional dan atau big boy ya. Nah, mereka sebagai fund manager pensiunan ya, sehingga mereka mengadakan kelas dan saya belajar sama mereka begitu. Nah, kalau bicara biaya itu tidak kecil ya. Kita lihat aja waktu saya ikut, kalau yang mentor-mentor dari lokal saja minimal belasan juta kan, sampai 20-an juta. Apalagi luar itu minimal itu ratusan juta ya kalau kita. Nah, mereka kan pakai dolar kan. Jadi kalau saya belajar sama mentor Amerika itu ya minimal 20.000 US dollar gitu kan. Kalau sekarang 300 juta workshop begitu saja. Nah, kalau di Asia Singapura ya biasa mereka sampai sekitar ya 40-an juta gitu kan ya. Jadi kalau hitung-hitung sih waduh, saya nggak berani hitung nih angka untuk saya habisin khusus belajar aja kan ya. Jadi karena saya nggak mau tanggung-tanggung ya, saya semakin ya waktu itu ya semakin MC saya semakin serius ya mau belajar di dunia, karena saya nggak putus asa. Saya percaya bahwa tak mungkin ya ini kalau terus merugikan semua orang lalu ini industri ini bertahan. Kemudian saya coba mencari ya info, terus beberapa ya ada dulu saya sering yang saya cari targetnya adalah orang yang tradingnya bisa hidup ya, hidup dari trading atau sering kita kenal dengan trading for living begitu kan. Nah, sehingga saya akhirnya mulailah ketemu 1, 2 makin banyak gitu ya. Mereka betul-betul nggak kerja jadi mereka bisa hidup dari sini. Nah, akhirnya saya tambah semangat lagi kan. Nah, hingga bertahan. Gampang nggak proses? Udah gampang, sekaligus saya udah belajar sampai puluhan mentor ya, dalam dan luar negeri. Tapi ya nggak segampang itu langsung kita profit konsisten. Tetap ada proses, jadi akhirnya saya baru tahu bahwa ilmu itu kita pelajari tidak cukup hanya dari teknikal lah, fundamental lah. Dan tetap kita perlu ada hal lain ya, seperti kepribadian kita ya, mental, disiplin, dan itu harus diselaraskan dengan psikologi trading ya, atau sering kita sebut mindset, atau juga ya diantaranya ada unsur orang mengenal katanya 3M ya untuk terjun sini. 3M itu dari kata metode ya, method, kemudian M yang kedua itu metode itu kan kayak teknikal gitu kan ya. M kedua money management katanya, yaitu ya bagaimana kita mengelola dana kita agar tidak bangkrut kan begitu ya. Ya seperti usaha lah yang bertahan, kalau modal kita bertahan maka kita akan eksis kan dalam bisnis itu. Nah, M ketiga itu adalah mindset ya. Bicara mindset, cara berpikir sangat penting ya. Jadi bukan semata teknikal ya, sehingga kita melihat banyak orang terjun di sini itu tidak memiliki mindset yang jelas ya, sehingga apa yang terjadi, mereka masuk ke sini dengan kayak judi mereka ya. Saya banyak teman tuh dengan kayak judi mereka itu tiap hari MC ya. Memang satu hari dia bisa untung ratusan persen, tapi besoknya MC lagi, bolak-balik begitu ya. Dan mindsetnya nggak berubah sampai hari ini ya begitu saja. Kita kadang kasihan ya, dan kita kenal dia sebagai donatur gitu ya, donatur buat broker karena depo terus ya, jarang ada WD. Nah, itu yang terjadi karena apa? Masalah mental ya. Dan kita sudah coba nasihati, tapi mentalnya nggak berubah ya, hasilnya nggak berubah kan. Nah, kemudian saya pelan-pelan saya terus berpikir, dan bagaimana sih saya pelajari bagaimana mereka yang institusional ya. Karena saya dari perbankan, saya tahu bank juga trading semua kan. Jadi bagaimana sih gaya trading mereka, ternyata sangat berbeda gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat sebuah metode namanya Big Boy Concept ya. Karena kita berpikir bagaimana gaya Big Boy itu melakukan trading dan bagaimana konsep mereka terhadap dunia trading sehingga mereka bisa eksis kan. Ya, coba bayangin ya, kalau mereka nggak eksis tuh bangkrut perusahaannya gede-gede begitu kan.
Nah, oleh karena itulah makanya saya berinisiatif mencoba memperkenalkan namanya Big Boy Concept yang saya pakai selama ini. Masalah tantangan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau orang mengatakan saya belum menghadapi tantangan itu, ada dua kemungkinan menurut saya. Pertama, dia baru terjun, kebetulan kan ada istilah namanya beginner luck ya, artinya keuntungan mula-mula ya, keberuntungan lah gitu kan pas masuk. Nah itu karena menjebak ya, karena dia berpikir gampang sekali, akhirnya dia sikat-sikat berujung dengan menderita gitu ya. Nah saya juga menghadapi itu ya, di awal seperti tadi saya katakan bahwa saya menghadapi tantangan yang luar biasa. Cuman hanya bedanya saya tidak mau berhenti, tidak mau putus asa. Sekalipun pernah ya di dalam masuk tahun kelima, karena saya merasa kenapa ini rugi terus ya. Seperti tadi saya sudah sempat jual, korbankan aset dan sebagainya ya. Saya pernah sempat berpikir bahwa ini hayalan atau bukan begitu kan ya. Padahal saya sudah belajar di mana-mana loh ya. Tapi kenapa masih tetap aja loss gitu? Nah, saya sempat berpikir bahwa ini kemungkinan ini hanya ini angan-angan doang, fata morgana ya. Sebenarnya ini tidak mungkin punya gitu loh kan. Nah, ini hanya kita kebius ini. Saya sempat berpikir dan saya sempat mencoba apatis dan tidak mau melakukan trading selama 2 tahun. Saya sempat off gitu ya, pause gitu. Nah, tetapi setelah saya pause, saya melihat kenapa ini kembali tadi ya, kok makin banyak yang tertarik dunia ini gitu kan. Dan kemudian saya melihat banyak perusahaan-perusahaan broker itu luar negeri yang masuk Indonesia. Artinya apa? Itu pertanda bahwa market Indonesia lagi subur nih kan. Nah mulai dari situ saya mencoba lagi, bangkit lagi. Lalu mencoba cari-cari lagi. Seperti tadi saya prinsipnya tidak mau tanggung-tanggung ya. Jadi betul-betul akhirnya ya ketemulah yang saya bilang itu mentor-mentor dari Amerika itu ya. Nah, jadi saya penasaran. Pertama saya penasaran bukan karena ilmunya dulu. Pertama saya penasaran karena mahalnya ya. Nah pada saat itu saya sebenarnya sudah tidak ada duit lagi gitu kan. Tapi saya lihat ini mahalnya. Itu sebenarnya mereka punya cost dari 20.000 sampai 75.000 US dollar loh. Jadi 3 juta sampai 1 M-an. Nah saya waktu itu paksakan diri untuk ambil karena saya belum pernah ikut workshop semahal itu. Yang tertinggi saya ikut workshop kan sama 45 sampai 50 juta kan dari Singapura. Ini 300 juta gitu ya. Saya sebenarnya ilmunya saya urusan kedua, tapi ini penasaran. Saya pikir berarti ini pasti beda dengan yang lain kan. Nah, waktu itu saya ikut previewnya saja, webinarnya dulu kan. Webinarnya saja kita bayar $400. Webinarnya saja itu 6 juta. Ya, nah, mereka show gitu kan. Nah, dengan Big Boy Concept yang ya mereka berbicara tentang gaya institusi trading lah ya. Nah, kalau Big Boy Concept ini kan saya yang membuat ya istilah dalam komunitas saya gitu. Nah, karena itu saya penasaran, lalu setelah itu ambil putusan, dia bilang kalau ambil putusan saat itu 20.000 US dollar. Ya, kalau di luar itu bisa 30.000 diskon katanya kan. Nah ini boleh ngajar, kemudian saya lihat mereka itu backgroundnya juga dari institusional ya. Jadi akhirnya waktu itu saya punya kartu kredit ya, saya gesek semua. Cicil jadinya bayarnya selama 3 tahun itu ya, bayar workshop itu cicil sampai 3 tahun tuh ya dengan kartu kredit ya. Nah itulah yang akhirnya dari situ mindset saya mulai berubah. Yang tadinya kita ya sama dengan kebanyakan orang, pokoknya ada duit kita sikat berharap untung sebesar-besarnya ya kan. Nah, kemudian yang kedua kita selalu mencari cara, mencari teknik dari satu teknik ke teknik lain, dari indikator satu ke indikator lain. Bahkan saya selalu katakan di dalam komputer saya sampai hang karena apa? Kebanyakan indikator ya. Karena ketemu teman tukar indikator, ketemu teman tukar indikator. Nah, itu yang akhirnya setelah bertemu dengan ya mentor saya yang dari Amerika ini, akhirnya mulailah kita dengan mindset yang sudah diubah. Jadi secara prinsip kita melihat bahwa mindset itu sangat penting ya ketika kita terjun dalam dunia ini. Dan kita bisa mendapatkan mindset yang sekarang saya kasih istilah BBC itu, Big Boy Concept itu. Ya kan, jadi kita trading sudah tidak asal ya. Orang mengatakan main trading, saya udah nggak setuju sekarang. Kita mengelola trading, ya, mengelola perusahaan trading. Nah, kalau kita bicara apa kelebihannya Big Boy Concept ya, nah kita melihat bahwa
Big Boy Concept itu kalau Anda ikut ini ya, cara berpikir para institusional itu secara hitung-hitungan di atas kertas harusnya tidak MC kalau ikut SOP ini ya. Nah, itu yang paling penting. Kenapa? Karena yang jadi musuh kita kan MC kan ya. Saya punya mentor juga dari Singapura, dia mengatakan kalau kita trader itu seperti kita memasuki kasino. Ya, mereka umpamakan kasino. Nah, jadi kalau kita masuk kasino, kalau kita sekali masuk belum apa-apa modal kita sudah habis, maka kita sudah pasti jadi loser katanya, jadi pecundang ya, kita akan kalah. Nah, tapi kita melihat kalau kita bertahan di dalam kasino, artinya kan yang bertahan apa? Modalnya kan? Kalau modal bertahan, maka kita akan jadi winner katanya, akan jadi pemenang ya. Nah, dia sampai umpamakan kenapa itu bandar itu, kasino itu tidak pernah bangkrut. Kan pasti ada judi-judi yang hebat-hebat kan? Nah, tetapi mereka nggak pernah bangkrut. Kenapa? Karena mereka bertahan di dalam modalnya. Nah, itu yang menyebabkan itu ya. Orang yang bertahan ya, dia mungkin bisa rugi sesaat, tetapi jangka panjang dia akan keluar sebagai pemenang. Nah, ini filosofi yang menurut saya sangat cocok ya. Dan ini juga yang kita pakai di dalam BBC ini kan. Nah, kemudian apalagi? Nah, kalau kita melihat ya, seringkali kita ini kan tidak rela ya. Kalau retail itu tidak rela cut loss ya, dalam kerugian sedikit kan. Nah, sedangkan Big Boy Concept ini ya, kalau memang dia merasa itu tidak sesuai ya dia harus rela cut loss, tapi dengan risiko yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga kalau rugi itu tidak menyebabkan dia bangkrut. Sama dengan kita bisnis konvensional kan, tidak mungkin setiap hari kayak buka toko. Nah, mungkin setiap bulan kita bisa untung, ada saatnya kita rugi ya, musim-musim sepi. Nah, jadi trading itu di dalam BBC kita ajarin cara berpikir seperti itu. Nah, tentu nanti kita ada hitung-hitung MM yang betul-betul sebagaimana para institusi mengaturnya kan ya. Sehingga itu kalau kita rugi itu bukan menghancurkan kita, tetapi kalau kita cut loss itu justru tujuan untuk menyelamatkan modal kita. Dan saya selalu ingatkan bahwa trading itu bukan pelari 100 meter ya, lari cepat, tetapi itu maraton ya, jangka panjang. Saya selalu ditanya, kenapa Bapak masih mau ngajar kan? Saya mengajar karena pertama hobi sebenarnya. Hobi, saya suka ngajar sebenarnya. Saya bukan hanya mengajar ini, saya mengajar hal lain juga sebetulnya ya. Jadi saya kadang-kadang juga seminar-seminar untuk tentang motivasi gitu kan ya, tentang motivasi hidup. Jadi saya memang suka mengajar ya. Pertama hobi, dan yang kedua saya pikir punya ilmu ini, dan saya berawal melihat banyak teman-teman dan saudara-saudara saya waktu itu banyak kena korban scam begitu ya, tawaran-tawaran dari marketing yang tidak bertanggung jawab, yang selalu kasih screenshot biru semua, sehingga kepancing. Karena banyak itu teman saya, saudara saya, bahkan seringkali mereka hubungi saya dari luar kota sampai nangis-nangis ya, karena uangnya habis. Ya, saya bilang tanya kenapa bisa begitu, ya itu karena kepancing dengan janji-janji mimpi-mimpi indah itu. Nah, dari situ maka saya mencoba memberikan edukasi ya, supaya mereka berpikir realistis ya, jangan gampang ketipu dengan janji-janji palsu yang begitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan saya terpanggil ya untuk membuat edukasi ini, supaya kita sadar ya, kalau kita belum bisa untung ya seperti bagaimana harapan, paling tidak kita tidak kena ketipu dulu ya dengan janji-janji mimpi-mimpi yang indah begitu. Termasuk scam kan, kita tahu kan beberapa tahun yang lalu itu. Nah, itu yang banyak orang datang ke saya tengah malam, ada yang telepon saya, ibu-ibu sampai nangis-nangis begitu ya. Nah, saya bilang, nah itulah ya akibat kita kurang pengetahuan dunia ini, sehingga kita gampang dikelabui gitu. Jadi teman-teman, karena dunia ini memang ini adalah tempat yang boleh katakan terkumpulnya itu sumber keuangan ya. Nah, kalau kita baca, kita tahu market ini sehari bisa sampai 7 triliun US dollar, itu sangat besar. Saat ini ada financial katanya ini market perputaran terbesar dunia ya. Nah, sehingga itu akan menyebabkan banyak orang baik yang punya duit maupun yang tidak punya duit kepingin masuk dunia ini ya. Tidak salah. Nah, pertanyaannya ada dua. Mungkinkah ini bisa dapat duit dari sini ya? Dan apakah ini bukan yang tadi hanya khayalan seperti saya bilang. Ya, pertanyaan itu mungkin ya, tapi juga bisa khayalan gitu ya.
Kalau kenapa? Mungkin kalau Anda punya skill tentunya. Jadi kita masuk ke sini seperti saya bilang, kita ini kan duitnya pas-pasan modalnya lawan big boy institusional dengan yang dananya sangat besar. Kita itu yang menyebabkan kita selalu KO ya kan ya. Nah, tidak sesuai harapan karena kita belum memahami sebenarnya siapa itu lawan atau musuh kita. Gitu. Nah, bagi pemula yang mau terjun ke sini, mungkin enggak. Bagi saya mungkin saja, tetapi kita harus tahu caranya ya. Saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya dan segala sesuatu itu ada caranya, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar ilmu untuk mengetahui caranya kan. Nah, jadi itu sebabnya dan saya selalu sarankan kalau Anda masuk ke sini hanya setengah-setengah hati, mendingan jangan. Karena survei menunjukkan bahwa 100 orang terjun ke sini tanpa skill atau pengetahuan yang baik, maka 97 orang KO. Hanya tinggal 3 orang yang bertahan, itu pun tunggu waktu. Ya, jadi kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang jelas, punya rencana trading plan yang jelas, mendingan jangan. Dan satu hal ya bagi saya teman-teman yang mau terjun di dalam dunia trading, saya selalu punya moto begini. Bisa nggak? Nah, pertanyaannya, saya selalu punya moto bahwa segala sesuatu itu mungkin dan bisa. Yang penting tahu caranya.